Hadirmu selalu ku nanti untuk mendekatkanku pada Ilahi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, damaikan hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Jumpa lagi dalam program Tausiah Kultum Ramadan bagi peserta didik MTS Negeri 32 Jakarta di mana saja berada. Alhamdulillah, dalam edisi Ramadan pada suasana pandemi COVID-19 sekaligus masih dalam program pembelajaran jarak jauh, kita masih berada di suasana Ramadan, masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa melaksanakan amaliyah Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam sejarahnya, Ramadan merupakan bulan yang penuh mendatangkan keajaiban. Keajaiban di atas keajaiban, mukjizat di atas mukjizat, mengalahkan berbagai kekuatan ilmu pengetahuan, akal, sains, teknologi. Dialah kekuatan yang dimiliki oleh Al-Quran. Oleh karena itu, dalam sesi Tausiah Ramadan pada kali ini, kami akan membahas mukjizat Al-Quran, atau yang dalam ilmu ulumul Quran dikenal dengan istilah i'jazul Quran. Inilah bulan penuh rahmat, bulan di mana semua dosa diangkat. Oh Ramadan, bulan yang mulia, buatku bahagia. Salah satu kehebatan Al-Quran antara lain, dia menyampaikan berita, dia menyampaikan informasi yang hari itu, yang pada saat Al-Quran diturunkan saat itu belum ada peristiwa terjadi, tetapi apa yang disampaikan Al-Quran terjadi di masa yang akan datang. Al-Quran pernah mengatakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam dinillah, masuk ke dalam agama Allah. Benar saja, suatu ketika kerajaan Romawi berhasil menaklukkan Persia, bahkan kemudian Islam tersebar hingga sampai ke Andalusia, sebagian Eropa, dan ke Asia Kecil di India. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sesuatu yang belum terjadi, tetapi Al-Quran berbicara bahwa kejadian itu akan terjadi di masa yang akan datang. Inilah yang namanya mukjizat. Di awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu, inilah kitab,
la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Isi dalam Al-Quran adalah kebenaran. Kebenaran yang harus kita yakini, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlak adanya. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dalam sejarah peradaban. Di bulan Ramadan dia diturunkan. Al-Quran merupakan kitab yang bersumber dari firman Allah yang bersifat azali, tidak bermula dan tidak pula berakhir. Al-Quran tidak pernah ada di dalamnya cacat sedikit pun, tidak pernah ada di dalamnya kekurangan sedikit pun. Karenanya Al-Quran menantang kepada siapa saja yang mampu menandinginya. Fa'tu bisuratin min mithlihi, datangkanlah satu surat saja, barang satu surat saja untuk menandinginya. Namun tidak ada satupun yang mampu menandinginya. Sahabat 32, di mana saja Anda berada, mukjizat lain dari Al-Quran adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keberadaannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran ini, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaganya. Mukjizatnya luar biasa. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum kafirin untuk menghancurkan Al-Quran, membakar mushaf-mushaf Al-Quran. Na'udzubillah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu bukan hanya di dalam mushaf, tetapi Al-Quran itu berada dalam dada-dada kaum muslimin, dada-dada orang-orang yang senantiasa membacanya dan juga mengamalkannya. Manusia sekarang. Sahabat 32 yang dirahmati Allah, mukjizat Al-Quran yang lain, dia juga menceritakan kisah-kisah masa lampau, sejarah-sejarah masa lalu, umat-umat masa lalu, nabi-nabi terdahulu. Kalau mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh para rasul dan nabi terdahulu, yang tersisa hanyalah kisah-kisah dan cerita-cerita yang juga dituangkan dalam Al-Quran. Tetapi mukjizat Al-Quran masih bisa didapatkan, masih bisa dirasakan hari ini, dan juga masih berlaku hukumnya, perintahnya, larangannya hingga hari ini. Itulah yang menjadi pedoman hidup bagi kita, tuntunan bagi kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, katanya, kami telah berikan petunjuk kepada kalian mana jalan yang fujur, yang jelek-jelek, mana jalan yang takwa, jalan yang dilalui oleh orang-orang yang takwa. Kalau jalan yang fujur akan berujung kepada neraka, kalau jalan yang bertakwa akan berujung kepada surga. Semuanya ada di dalam tuntunan Al-Quran. Inilah mukjizat Al-Quran. Kehebatan Al-Quran yang lain, yang juga menjadi salah satu mukjizat dari Al-Quran, adalah berpahala bagi orang yang membacanya. Dia faham, dia tidak faham, dia baca Al-Quran, itu mengandung ibadah. Hebatnya, banyak orang yang sesungguhnya dia tidak faham maknanya, dia tidak tahu artinya, tetapi Masya Allah, dengan membaca Al-Quran bisa meneteskan air mata, bisa membuat hatinya terenyuh, bisa membawa pikirannya
mendekatkan diri kepada Allah, mengenang hari akhir, mengenang masa depan di akhirat. Masya Allah, dia mengenang dosa-dosanya. Kitab yang seperti itu hanya ada di dalam Al-Quran. Inilah mukjizat Al-Quran, mukjizat dari segala mukjizat, miracle of all miracles. Al-Quran, Quran kita. Mari baca, mari pelajari, dan mari kita amalkan. Hidupkan Al-Quran, hiduplah. Sahabat 32 yang dimuliakan Allah, memasuki Ramadan di pekan ketiga ini, di pertengahan Ramadan ini, mari kita jadikan momentum untuk kembali kepada Al-Quran. Kita mengenal Al-Quran kita menghayati lagi bacaan-bacaannya, kita jatuhkan cinta kita kepadanya, cintai Al-Quran kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadikan hati kita menjadi dekat kepada Al-Quran. Demikian tausiah kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan hadirmu adalah anugerah dari Ar-Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, segala amalan dilipat gandakan bagi semua umat Islam. Ramadan hadirmu membuat tahun miliki kemuliaan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ada satu malam yang setara dengan beramal 1000 bulan.